Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Latifah Hanum dengan NIM 2523029 dari kelas PTIK 2A. Tujuan saya membuat video ini untuk ujian akhir semester mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer tentang memori komputer. Yang pertama yaitu pengertian memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Memori adalah perangkat yang berfungsi untuk mengolah data atau instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat mengolahnya. Ada karakteristik memori. Yang pertama yaitu ada lokasi. Ada 3 lokasi keberadaan memori dalam sistem komputer. Yang pertama itu CPU, yang kedua internal, yang ketiga eksternal. Yang kedua ada kapasitas. Ada ukuran word dan jumlah word. Ketiga ada satuan transfer. Yang ada yaitu ada word dan block. Selanjutnya ada metode akses. Ada 4 macam. Yang pertama sequential access, yang kedua direct access, yang ketiga random access, dan keempat associative access. Selanjutnya ada kinerja. Macam-macamnya, pertama access time, yang kedua session time, dan ketiga transfer rate. Selanjutnya ada tipe fisik. Macam-macamnya, pertama semikonduktor, yang kedua magnetik, yang terakhir ada karakteristik fisik. Macam-macamnya, yang pertama volatile atau non-volatile, yang kedua erasable atau non-erasable. Selanjutnya ada fungsi memori. Yang pertama yaitu memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, bersifat sementara yang disebut juga dengan RAM, dan bersifat permanen yang disebut dengan ROM. Selanjutnya ada memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Dan terakhir, tanpa memori, komputer hanya berfungsi sebagai piranti proses sinyal digital saja, contohnya kalkulator atau media player. Memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori dapat diakses langsung oleh prosesor, register yang terdapat dalam prosesor, sase memori, dan memori utama berada di luar prosesor. Memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti atau I/O, disket hard disk. Memori, kita lihat dari segi kecepatan. Semakin posisinya ke atas, maka kecepatan dari memori ini akan semakin cepat. Sebaliknya, jika semakin ke bawah, maka semakin lambat. Yang kedua, kita lihat dari segi kapasitas. Semakin posisinya di atas, maka kapasitasnya akan semakin kecil. Namun sebaliknya, jika posisinya di bawah, kapasitasnya akan semakin besar. Yang ketiga, kita lihat dari segi harga. Semakin posisinya ke atas, maka harganya akan semakin mahal. Sebaliknya, jika posisinya ke bawah, maka harga dari memori tersebut semakin kecil. Menurunnya hierarki mengakibatkan yang pertama penurunan harga atau bit, yang kedua peningkatan kapasitas, yang ketiga peningkatan waktu akses, selanjutnya penurunan frekuensi akses memori oleh CPU. Kunci keberhasilan hierarki ini pada penurunan frekuensi akses semakin melambat memori, maka keperluan CPU untuk mengaksesnya semakin sedikit. Dan terakhir, secara keseluruhan sistem komputer akan tetap cepat, namun kebutuhan kapasitas memori besar terpenuhi. Pertama, RAM atau juga disebut dengan read-only memory adalah jenis memori yang datanya hanya dapat dibaca saja. Pada perangkat komputer, ROM digunakan untuk menyimpan program BIOS. Yang kedua ada RAM atau juga disebut dengan random access memory, adalah jenis memori yang hanya dapat menyimpan data pada saat diberikan tegangan listrik. Yang ketiga ada sase memory, adalah memori dengan kapasitas yang sangat terbatas tetapi tingkat kecepatannya lebih tinggi daripada memori utama. Yang keempat ada hard disk, adalah media penyimpanan non-volatile yang dapat menyimpan data digital dengan cepat. Dan memori yang pertama input device, adalah media atau hardware komputer yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam proses memori komputer.
Yang kedua ada prosesor. Adalah alat utama yang berfungsi untuk memproses atau mengelola data dari input yang mana nantinya akan dihasilkan keluaran ke sistem output. Yang terakhir ada output device. Adalah media atau perangkat komputer yang berfungsi untuk menampilkan data dari proses.